Menakut-nakuti. Jadi kesannya itu seperti menakut-nakuti. Walaupun terkesan menakut-nakuti, tapi tidak ada yang lebih baik dari apa yang akan saya informasikan saat ini. Dengan menginformasikan apa yang akan saya informasikan nanti ini, mestinya akan banyak orang yang koreksi diri dan mawas diri. Karena itu, walaupun terkesan menakut-nakuti, tetap akan selalu saya informasikan. Intinya gini, intinya itu seperti ini. Seperti yang sudah pernah saya informasikan sebelumnya melalui video bagi yang di luar sana, dan untuk yang di sini kan langsung ya, bahwasanya akan terjadi sebuah pergantian zaman yang paling lama itu akan terjadi di sekitar tahun 2025. Jujur, padahal itu kan kehendak Romo ya, itu kehendak Romo, itu kuasa Romo. Tapi jujur saya katakan, saya tidak ingin hal itu terjadi gitu. Saya tidak ingin hal itu terjadi. Dunia ini sudah pernah berganti zaman hingga 6 kali ya. Dunia ini sudah pernah berganti zaman hingga 6 kali. Dan yang akan terjadi di sekitar tahun 2025 nanti itu adalah yang ke-7 kalinya, dan itu yang terakhir. Sebab itu orang-orang keyakinan menyebutnya sebagai kiamat ya, orang-orang awam menyebutnya sebagai kiamat, karena itu pergantian zaman yang terakhir. Dan setelah itu yang ada hanya kebaikan, tidak ada keburukan. Jadi yang namanya keburukan, yang namanya kejahatan, yang namanya benci, dendam, fitnah itu benar-benar akan diakhiri di situ, benar-benar akan ditiadakan. Sehingganya selanjutnya itu yang ada hanya cinta kasih sayang, yang ada hanya kebaikan, yang ada hanya keindahan. Nah, karena itu adalah peniadaan ya, peniadaan terakhir kalinya. Jadi kan yang namanya kejahatan, keburukan itu totalitas ditiadakan, dan saya pernah gitu ya, saya pernah keliling dunia, artinya saya banyak mengenal sesama, bahkan bisa dikatakan sesama makhluk, khususnya manusia. Jadi saya terlalu banyak lah, katakanlah terlalu banyak orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang saya sayangi. Dan itu kejadiannya nggak bisa dibayangkan itu kejadiannya. Nah, sebab karena itu saya nggak ingin hal itu terjadi gitu. Saya nggak ingin hal itu terjadi, padahal saya tahu itu kehendak Romo, kuasa Romo, tahu saya. Dan tidak ada yang bisa menghalangi itu, nggak ada kalau dia sudah berkehendak kan. Tapi ada alasan. Apa alasannya? Pergantian zaman 6 kali berturut-turut, dan yang ke-7 kalinya yang akan terjadi ini, yang merupakan terakhirnya, itu kan dikarenakan jumlah kebaikan itu lebih sedikit dibanding kejahatan. Jumlah cinta kasih sayang itu lebih sedikit dibanding kebencian, dendam, dan fitnah. Alasannya kan itu. Jadi Romo mengganti zaman itu karena itu gitu loh, karena jumlah kebaikan itu lebih sedikit dibanding kejahatan.
kejahatan, jumlah cinta kasih sayang lebih sedikit dibanding benci, dendam, fitnah. Artinya kalau kita cerna kalau kita cerna dengan kesadaran, berarti jika jumlah kebaikan itu lebih banyak dibanding keburukan, tidak terjadi kan? Sebab itu saya sedang mengupayakan apapun caranya. Ini bentuk tuntutan saya. Katakanlah ini bentuk tuntutan saya kepada Romo. Kenapa saya menuntut? Kenapa saya diberitahu? Coba kalau saya tidak diberitahu, kan saya tidak melakukan hal ini. Dia memberitahu saya. Artinya dia mengizinkan kan saya untuk melakukan sesuatu agar pergantian zaman ini tidak terjadi. Sebab itu saya selalu mengupayakan apapun yang keluar dari mulut saya selalu bernada kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu sendiri. Karena hanya dengan itu pergantian zaman ini bisa dicegah. Sesungguhnya dunia ini pernah berganti zaman hingga 6 kali berturut-turut. Pertama kejadian di era zamannya Nabi Adam. Kemudian menyusul di era zamannya Nabi Nuh. Kemudian menyusul lagi di era zamannya Musa. Menyusul lagi di era zamannya Isa. Menyusul lagi di era zamannya Sulaiman. Menyusul lagi di era zamannya kerajaan-kerajaan. Udah 6 kali. Dan semuanya itu yang menjadikan, tolong dikasih jalan, yang menjadikan pergantian zaman ini terjadi adalah jumlah kebaikan lebih sedikit dibanding keburukan, atau jumlah cinta kasih sayang jauh lebih sedikit dibandingkan jumlahnya benci, dendam, dan fitnah. Dan Nabi terakhir yang pernah berjuang tentang ini itu juga mengatakan tentang apa yang akan terjadi ini tadi, mengatakan juga. Dan beliau membahasakannya adalah kiamat atau akhir zaman, kejadian akhir zaman. Kenapa disebut akhir zaman? Karena totalitas yang namanya keburukan dan benci, dendam, fitnah itu benar-benar ditiadakan di sini. Sehingganya di era yang baru berikutnya itu hanya dihuni oleh kebaikan yang penuh dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang, dan itu sangat indah. Karena ini adalah kesimpulan terakhir, maka kejadiannya itu mengambil sampel pada perubahan yang pernah terjadi di era zaman Mahabharata. Ngambil sampel di sana. Pada zaman perang Baratayuda yang terjadi kedua kalinya setelah zaman Nabi Adam, itu dalangnya adalah Sri Batara Krishna, itu dalangnya. Sedangkan sebagai dakjalnya adalah Sengkuni. Sementara yang menjadi alat penghancurnya adalah 6 orang. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa, serta 1 perempuan, yaitu Drupadi.
kejadian perubahan zaman yang terakhir ini ngambil sampel di sini. Dalam kejadian yang akan terjadi, dalangnya saya tidak tahu siapa, entah siapa. Karena bahkan malaikat pun tidak diberitahu siapa yang akan menjadi dalang. Sedangkan yang menjadi pengaconya itu sudah sangat populer sejak zaman Nabi. Sejak zaman Nabi terakhir itu sudah sangat populer, yaitu Dajjal. Konon di saat itulah Isa, kemunculan Isa sangat sempurna untuk menghadapi Dajjal. Karena yang bisa menghadapi Dajjal hanya Isa. Dan itu dilakukan oleh Isa untuk menggenapi, untuk menyelesaikan lakunya, karena lakunya belum selesai. Nah, sebagai penyelesaian lakunya, Romo memberi tugas kepada dia untuk menghadapi Dajjal. Sedangkan alat peniadanya itu adalah putra kekutangannya Romo, berjumlah 10 orang, 6 satrio sejati, yang 4-nya wanita sejati. Dan ini ada di antara sekian banyak putra kekutangannya Romo yang sudah berhasil manekung. Dan saya tidak akan menunjukkan siapa-siapa orangnya. Itu urusan Romo. Ketika kejadian itu terjadi, Romo akan meniup trompet. Dan suara trompet yang ditiup oleh Romo ini hanya dapat didengar oleh 10 orang ini. Ini kejadiannya amat sangat mengerikan. Ya, amat sangat mengerikan. Jauh lebih parah dibandingkan perang Baratayuda. Nah, saya sedang berusaha meniadakan kejadian itu, karena saya tahu sebab akibat kejadian itu apa. Sebab akibat dari kejadian-kejadian perubahan zaman adalah jumlah kebaikan lebih sedikit dibanding jumlah kejahatan. Itu yang menjadikan penyebab terjadinya pergantian zaman. Artinya, jika jumlah kebaikan itu lebih banyak dibandingkan jumlah kejahatan, tidak ada perubahan zaman. Lah di sini saya jadi bola. Ditendang ke kanan untuk mengantisipasi pikiran, hati, dan syahwatnya 10 orang yang dipilih ini. Ditendang ke kiri, saya menyaksikan kejadian-kejadian yang akan terjadi, termasuk kejadian-kejadian corona, kejadian-kejadian yang baru-baru ini menyusul, yang jauh lebih dahsyat dibanding corona. Itu adalah bagian dari proses, dan itu belum seberapa ketika kejadiannya itu benar-benar pecah. Ditendang ke kanan, ditendang ke depan, untuk menutup keburukan-keburukan dan menggantikannya dengan kebaikan. Ditendang ke belakang,
manusia biasa yang memiliki kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Jadi kalau harus saya ungkap, saya tersiksa di sini. Saya tersiksa, sebab itu saya memberanikan diri berusaha untuk meniadakan pergantian zaman yang ketujuh, yang jauh lebih